Welcome to Biology Class with Mutiara Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang faktor pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tahukah Sobat Biologi, ternyata pertumbuhan dan perkembangan tidak hanya terjadi pada manusia ataupun hewan loh, tetapi dapat terjadi juga pada tumbuhan. Pernahkah Sobat Biologi berpikir, mengapa ya tumbuhan memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang beragam? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Dan mengapa terdapat tumbuhan yang dapat tumbuh segar dan terdapat tumbuhan yang layu? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Penasaran dengan jawabannya? Yuk sama-sama kita simak penjelasannya di video berikut ini. Tumbuhan dapat tumbuh dengan baik ataupun mengalami gangguan dalam pertumbuhannya disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu terdiri dari dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan yang pertama ialah gen. Gen adalah faktor pembawa sifat menurun yang terdapat dalam sel makhluk hidup. Gen bekerja untuk mengkodekan aktivitas dan sifat yang khusus dalam pertumbuhan dan perkembangan. Gen di samping dapat mempengaruhi ciri dan sifat pada makhluk hidup, gen juga dapat menentukan kemampuan metabolisme makhluk hidup, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangannya. Gen mengatur keadaan fisik dan non-fisik pada tumbuhan, seperti bentuk, warna, dan juga rasa buah. Nah, Sobat Biologi, contohnya dapat kita lihat pada gambar di samping ini, di mana terdapat dua buah pisang yang berbeda genetiknya. Dari tampak luarnya saja sudah bisa terlihat ya perbedaannya. Pada pisang INA03 memiliki gen yang lebih unggul sehingga menghasilkan pisang yang berukuran lebih besar, rasanya lebih manis, berwarna kuning cerah, dan lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan dengan pisang ketan 01 yang memiliki ukuran yang lebih kecil dan juga rasa yang tidak terlalu manis dan tidak tahan terhadap penyakit. Faktor internal yang kedua ialah hormon. Hormon ialah zat pengatur tubuh, yaitu molekul organik yang dihasilkan oleh satu bagian tumbuhan dan ditransformasikan ke bagian lain yang dipengaruhinya. Hormon mengendalikan fungsi tubuh pada tumbuhan. Adapun hormon pada tumbuhan ini dikenal juga dengan fitohormon. Fitohormon pada tumbuhan terdiri dari hormon auksin, giberelin, sitokinin, etilen, asam tromelin, asam abisat, dan kalin. Dapat kita lihat pada tabel di samping, di mana terdapat hormon dan juga fungsinya yang membantu dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangan. Hormon auksin berfungsi untuk merangsang perpanjangan sel, terutama pada titik tumbuh dan mempercepat diferensiasi. Hormon giberelin berfungsi untuk meningkatkan pemanjangan sel. Hormon sitokinin berfungsi untuk merangsang pembelahan sel. Hormon florigen berfungsi untuk proses pertumbuhan bunga. Kemudian asam abisat berfungsi untuk menghambat pertumbuhan, membantu menggugurkan daun pada musim gugur. Kemudian kalin berfungsi untuk pembentukan organ pada tumbuhan. Gas etilen berfungsi untuk merangsang pematangan buah. Dan asam tromelin berfungsi untuk mempercepat penyembuhan luka. Nah, itu tadi merupakan faktor internal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor selanjutnya ialah faktor eksternal. Yang pertama ialah cahaya. Tumbuhan memerlukan energi cahaya untuk pertumbuhannya, karena cahaya merupakan sumber energi utama untuk melakukan fotosintesis. Selain itu, cahaya juga berpengaruh terhadap proses respirasi, pembungaan, pembukaan dan penutupan stomata, serta perkecambahan. Namun, tahukah Sobat Biologi, ternyata intensitas cahaya yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah itu dapat menghambat pertumbuhan pada tanaman. Semakin tinggi intensitas cahaya, maka pertumbuhan tanaman akan terhambat karena cahaya akan membuat hormon auksin menjadi tidak aktif, sehingga tumbuhan cenderung memiliki ukuran yang lebih pendek. Jika tumbuhan kekurangan cahaya ataupun tidak mendapat cahaya sama sekali,
maka tumbuhan akan mengalami etiolasi, yaitu pertumbuhan yang sangat cepat dan tidak normal di tempat gelap. Nah, etiolasi akan menyebabkan tumbuhan memiliki ukuran yang lebih tinggi, tetapi batangnya tidak kokoh, daun layu, pucat, dan juga kekuningan. Tumbuhan memiliki ukuran yang lebih tinggi disebabkan karena hormon auksin yang berada di ujung tunas pada tanaman itu bekerja dengan sangat baik karena tidak adanya pengaruh dari cahaya matahari. Faktor kedua ialah suhu. Suhu udara mempengaruhi kecepatan pertumbuhan maupun sifat dan struktur dari tanaman. Tanaman hanya dapat tumbuh dengan baik pada suhu optimum. Pada suhu minimum, tumbuhan akan mengalami gangguan dalam pertumbuhannya. Sedangkan pada suhu maksimum, tumbuhan juga akan mengalami gangguan dan akan mengakibatkan kematian. Untuk tumbuhan daerah tropis, suhu optimumnya berkisar antara 22 sampai 37 derajat Celcius. Suhu optimum berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Faktor berikutnya ialah zat hara atau nutrisi. Zat hara atau nutrisi sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan dan perkembangannya nih sobat. Tumbuhan memerlukan nutrisi yang lengkap agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, unsur hara pada tumbuhan itu terdiri dari unsur hara makro dan juga unsur hara mikro. Unsur hara makro dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang lebih besar, seperti senyawa karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kalium, sulfur, fosfor, dan juga kalsium. Sedangkan unsur hara mikro ialah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, seperti besi, Cu, mangan, boron, dan juga zinc. Selanjutnya ialah air. Air berpengaruh terhadap pertumbuhan karena air membantu penyerapan unsur hara dari dalam tanah oleh akar tanaman. Selain itu, air juga berfungsi untuk menjaga turgidisitas sel seperti pembesaran sel, proses membukanya stomata, penyusunan protoplasma, dan pengatur suhu tumbuhan. Jika tumbuhan kekurangan air, maka tumbuhan akan layu dan berujung dengan kematian karena terhambatnya proses pengangkutan unsur hara ke seluruh organ tumbuhan. Faktor yang terakhir ialah pH tanah. Tanah menjadi media yang sangat baik untuk pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan. Hal ini dikarenakan tercukupinya unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk dapat tumbuh dan juga berkembang. Tetapi, selain nutrisi, terdapat juga faktor yang lebih penting, yaitu derajat keasaman ataupun pH tanah. pH tanah mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan. Dari pH yang dimiliki oleh tanah, nantinya akan berpengaruh terhadap unsur hara yang terkandung di dalam tanah. Apabila pada tanah itu pH-nya ideal, maka unsur-unsur hara akan tercukupi. Tetapi jika pH tanah terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, maka beberapa unsur hara tidak tersedia di dalam tanah tersebut, atau tumbuhan akan mengalami overdosis unsur hara. Nah Sobat Biologi, terjawab sudah kan rasa penasarannya? Itulah tadi beberapa pemaparan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan. Ternyata tidak hanya nutrisi nih yang kalah penting, tetapi terdapat faktor-faktor lainnya juga tidak kalah penting seperti cahaya, suhu, air, dan juga pH tanah. Oke Sobat Biologi, sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kali ini. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk Sobat Biologi. Sampai jumpa lagi di Biologi Class with Mutiara Gina berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.